يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج محمد صلى الله عليه وسلم وسلم ذريتي واهل بيتي الطيبين الطاهرين جميع الاشهاد والصالحين وسلم وسلم نور ثم الى صحابه محمد بن بكر بن سلمان المدني والى مولانا الشيخ حسن عبد الله البدري والى محمد بن عبد الله الشيخ محمد وسلم كلام محمد محمد الشكري بن محمد بن علي بن مسلم ثم الى محمد حسن إننا كريمة الشيخ عبد الرحمن سيدنا حبيب لا حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin wanshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma atina afdala ma tu'ti bihi ibadaka as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa daman nab'a bi jami' ulumihi fid dharain amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala melanjutkan daripada kegiatan kita, yaitu kita sama-sama dalam niat talabul ilmi sambil menunggu waktu salat fardu isya. Kita gunakan kesempatan dengan sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada minggu yang lalu adalah yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 35 bahwasanya kita disuruh, yang pertama disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah, tuntutlah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kandungan ayat ini kita disuruh mencari wasilah, yaitu berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti wasilah? Menyampaikan sarana untuk menyampaikan kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita kadang mungkin bisa membaca Fatihah langsung tanpa melalui guru. Nah, maka guru tadi wasilah. Lah kita kadang bisa juga kenal lawan Allah Ta'ala langsung kalau kadang meliwati guru. Lah si guru inilah yang membimbing kita, membimbing ruhani kita, membuka akan mata batin kita sehingga kita mengenal apa itu wasilah, yaitu adalah Nur Muhammad. Jadi dengan Nur Muhammad inilah kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jembatannya seperti itu. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan
berjuanglah, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah, la'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung. Pada ayat ini ada 3 jalan untuk mencapai keberuntungan di alam dunia hingga ke alam akhirat nantinya. Jalan yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kada bisa. Iman ini menentukan. Iman syarat utama. Asal makna iman dalam bahasa Arab adalah percaya. Percaya itu iman. Atau membenarkan. Di dalam definisi ta'rif, al-imanu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan. Jadi yang namanya iman itu adalah iqrarun bil lisan, sebuah pengakuan di lisan bahwa kita beriman kepada Allah, bahwa kita beriman kepada kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Itu harus diucapkan. Makanya amantu billah, saya beriman kepada Allah. Wa tasdiqun bil qalbi, hati membujurakan, hati membenarkan. Walaupun berucap aku beriman tapi hati mendustakan, ini tidak bisa. Yang terakhir, wa amalun bil arkan, melaksanakan atau menggawi dengan seluruh anggota tubuh. Jadi kalau misalkan aku beriman tapi tak ada labuh, sembahyang tak ada. Ini kan kada termasuk dalam definisi tadi, walaupun dia tetap beriman juga. Makanya supaya betul-betul sempurna itu diucapkan di lidah, di hati membenarkan, lalu dibuktikan oleh anggota batang tubuh kita. Nah, kemudian makna iman di dalam syara atau di dalam syariat apabila disebutkan beserta dengan Islam. Jadi apabila iman Islam, maka yang dimaksud adalah itu di dalam hadis yang ketika Jibril datang seseorang berpakaian syadidu bayadus thiyabi, berpakaian sangat putih, rambut sangat hitam, datang, tidak ada satupun yang mengenalinya, tiba-tiba datang langsung berhadap kepada Rasulullah. Bahasa kitanya hampir bersampuk lintuhut nih, duduk. Jadi orang lelaki yang berpakaian serba putih, rambut sangat hitam, bersih, datang langsung berhadap kepada Rasulullah, hampir tersampuk lintuhut nih. Lalu tangan si laki-laki ini ke paha Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu Islam? Ya Rasulullah, apa itu iman? Ya Rasulullah, apa itu ihsan? Ini. Maka apabila yang dimaksud iman dan Islam, berarti di situ adalah iman, yaitu rukun iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Amantu billahi wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan beriman kepada para rasul. 313. Nabi 124.000. Ini yang tercatat. Kemudian yang keempat, yang kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat.
Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar yang semuanya datang dari Allah. Ini rukun iman. Seberataan kita kalau yang dimaksud ini pasti kita adalah orang yang beriman, percaya adanya Allah Ta'ala, ya. Percaya adanya malaikat, adanya kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul. Nah, tapi kalau misalkan yang dimaksud dengan iman, orang yang beriman yang dimaksud di dalam surat Al-Anfal, maka wa idza tuliyat alaihim innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, apabila yang dimaksud orang beriman merujuk kepada ayat ini banyak benar yang tersangkut tak? Sangkutnya kayak apa? Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah. Orang-orang beriman yang sesungguhnya apabila disebut Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati ini. Coba segitu merinding. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala bertambah iman. Ada kita ini kan coba pikirkan orang ajan dah. Wah, ada ilu-ilu ya, biasa. Jadi kita apabila yang dimaksud beriman itu merujuk kepada rukun iman, maka kita beriman berataan. Kita wajib beriman. Kemudian kelanjutannya, adapun apabila disebut iman secara sendirian atau tunggal, tidak disertakan dengan sebutan Islam, maka yang dikehendaki adalah agama Islam secara keseluruhan. Nah, kita ini orang beriman. Di sini kita hanya akan membahasnya makna iman atau percaya kepada Allah. Letaknya iman itu pada batin. Dalam batin kita. Tujuannya ialah untuk memudahkan musyahadah kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita nih, yang kita berataan malam ini nih dan seterusnya, kita membaca kitab ini lebih banyak adalah mengarahkan kepada batin. Jadi bagaimana kita mengkondisikan batin kita supaya selalu ingat kepada Allah, supaya selalu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dahulu. Hikmahnya ialah agar menyempurnakan ma'rifat kepada Allah, atau juga untuk mengistiqamahkan hati agar selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Syarhus Salikin itu kan disebutkan ada amal zahir, ada amal batin. Nah, kalau amal zahir ya seperti tadi sembahyang, puasa. Lah amal batin ini yang di dalam hati yang kada ketahuan. Di antaranya ikhlas. Di antaranya lagi ada kasih sayang. Di antaranya lagi menggunakan batin itu untuk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak diketahui oleh orang lain kecuali diri kita sendiri. Nah, makanya kita disuruh latihan. Latihannya seperti apa? Menyampaikan pikiran kita nih nah. Menyampaikan mata batin kita ini nah. Kita kan
sudah rancak mendengar dan itu dibuat di beberapa kitab para ulama Bahari, termasuk catatan-catatan orang tua Bahari kayak itu juga, bahwa tidak ada yang bergerak satupun ataupun diam sekalipun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, sekarang misalkan nih, misalnya Pak RT berjanji bulik jam 10 lawan bini. Sekalinya Pak RT datang jam 1. Nang bini kan nunggu di rumah. Tapi nang bini ini karena sidin ahli ma'rifat, orang betul-betul ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Tak tahu sih, kada sarik kada. Karena Pak RT kada kawa bergerak sekalipun, diam pun sekalipun tidak bisa kalau tanpa izin Allah Ta'ala. Ini kita nang betul-betul harus dikuati ke situ. Tapi bila kita hanya melihat zahir, nah ya bermamai. Dasaran pianto kelakuan. Tapi ini bilang artinya keterlambatan ini bukan disengaja. Ya. Namun ketahuan disengaja memang cocok aja di mama ibu nih. Ini ada. Nah, jadi kita di sini, bagaimana mengkondisikan hati, ya, suasana hati kita, suasana batin kita, menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang nampak di alam semesta. Ada orang misalkan di jalan itulah kelakak ketawa, kita ini kan melihat. Kita tahu nama orang itu, tahu anak si anu, tahu tinggalnya, tahu. Tapi begitu kita melihat inya itu kada kawata tawa, muka ada izin Allah Ta'ala, nyaman itu. Dan itu di dalam hati. Nah, ketika kondisi hati kita seperti itu, maka ketenangan yang akan didapat. Ketenangan didapat. Di dalam Ratibul Haddad, bacaan orang tua Bahari sampai ini, Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah, dengan nama Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wal khairu, kebaikan, wasyarru, kejahatan, bimasyiatillah, atas kehendak Allah Ta'ala. Nah, cuman kita ini kan nangaran apabila hati kada suka, nafsu kada suka, seharikan sudah. Sehari kita, karena itu aturan kita bermasyarakat. Tapi sariknya kita nih lah. Contoh misalkan ada maling nih. Lah, maling ini ketangkap. Maling itu kan kejahatan doh. Maka tadi jujur, kebaikan, kejahatan, bimasyiatillah, terjadi atas kehendak Allah. Kalau semua yang berasal dari Allah itu baik, nggak ada yang ada baik. Nah, lalu kita ini agama punya kendali aturan. Ujar agama wajib mencintai ketaatan. Senang hati kita melihat orang taat, benci melihat orang berbuat maksiat. Kebencian kita ini melihat kemaksiatan itu ada batas. Batasnya seperti apa? Jangan melebihi membenci totalitas. Orangnya dibenci, kelakuannya pun dibenci, termasuk takdirnya. Bahwa Allah mentakdirkan dia menjadi maling pun dibenci. Nah, ini kan dibully. Nah, untuk memudahkan paham lawan kita, maka ujar bahasa anak muda. Ketika terjadi dua sejoli ini ada permasalahan, ujar nang bibiniannya bepada, aku bukan berarti benci lawan pian kada, tapi aku kada suka lawan kelakuan pian. Ini maling nih.
Sebelum dia lahir kan sudah ada tulisan bahwa suatu saat kau takdir maling. Sudah ada tulisannya. Begitu sampai waktunya, nah bereaksilah si maling ini keluar dari rumah, set. Inilah yang kita kada boleh rela. Inilah yang kita tidak boleh suka. Kita harus benci usaha dia nih lah. Agama kan sudah melarang bahwa maling itu kada boleh. Tapi dia tetap ngeyel. Nah, nang usahanya berjalan keluar dari rumah dengan niat mencuri, inilah yang kita benci. Adapun takdir dia sebelum dia lahir, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa kita. Makanya kadang-kadang teman nempeleng maling itu berpikir-pikir. Nah, itu Pak. Nah, kembali kepada kita kajian kita. Jadi bahasan kita pada malam ini adalah bagaimana kita mengkondisikan suasana batin kita itu memusyahadahkan daripada wujud Allah Subhanahu wa taala, af'al Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala. Ulun pernah dinasihati. Ujar sidin orang Tuhan ini datang berkisah. Ikamlah sina bila dihina orang. Jangan sekali-kali membeles. Juga kenapa? Woi, orang itu kada kawa menghina ikam kalau kada Allah Ta'ala mengizinkan. Bila orang memuji pulang jangan juga sombong. Kenapa? Karena orang itu kada kawa inya memuji, mun kada Allah Ta'ala mengizinkan. Itu pada hakikatnya. Jadi kada ada pengaruh. Nah, oleh sebab itu kita ini disuruh belajar sifat 20 wujud Allah Subhanahu wa taala itu ada. Walaupun di dalam Al-Qur'an kata-kata ada itu kan ada. Walaupun di dalam Quran mana dalilnya Allah taala ada. Kan ada tulisan ada itu kan ada. Tapi kita meyakini keberadaan Allah taala itu ada. Maka disebut ada. Ujar siapa? Sayyid Utsman Betawi, pengarang kitab Sifat 20. Seyogianya bagi seorang mukmin yang beriktikad, berkeyakinan bahwa dia ingat Allah ketika melihat sesuatu nang maujud di alam ini. Ah itu tuh, ini pembukanya seperti itu. Sebuting sifat wujudnya aja, kalau bujur-bujur diamalkan. Tata caranya seperti apa? Seyogianya, ujar sidin. Orang beriman dan berkeyakinan, orang mukmin mu'takid, bahwasanya dia ingat Allah ketika melihat yang maujud di alam semesta ini. Nah, mudah-mudahan kita kawam mempraktikkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa aja tuh nang kita lihat? Ya, melihat air, melihat pohon, ya, melihat hewan, manusia, apa saja yang dilihat. Terbuka mata batin kita ini, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Nah, makanya di dalam hikam orang beribadah itu terbagi kepada 3 bagian. Ada yang beribadah sembahyang, kenapa pian sembahyang? Aku sih takutan lawan neraka. Aku hendak masuk surga. Nah, ini kan orang awam. Salahkah? Kada salah, kada itu bujur. Yang kedua, kenapa pian sembahyang? Oh, aku sih hendak mendapat keistimewaan di sisi Allah Ta'ala. Ada yang ketiga nih bang, kenapa pian sembahyang? Aku sih hendak melihat gawean Allah Ta'ala yang nampak di batang tubuhku. Dekat aku dengan Allah Ta'ala. Bahwa aku kalau bisa bergerak mah, kecuali atas izin Allah Ta'ala. Jadi,
Kalau tapi kirakan lagi nang surga kak ada. Karena tapi kirakan surga pun menurut orang ahli marifat kurang bagus juga. Kan berarti masih ada tujuan. Apalagi mikirakan takut siksa dan sebagainya. Nah, bagi tahapan kita orang awam, wajar-wajar lah. Kada bisa kita langsung ke puncak, tapi harus melalui proses dari tangga tahapan pertama. Bahwa kita beribadah dahulu pasti diiming-imingi oleh imbalan. Mbak siapa yang melajari? Rasulullah. Jadi Rasulullah bila berselawat sekali aku balas, Allah Ta'ala balas 10. Berarti kan ada iming-iming. Iklannya kan ada. Tapi ketika kita sudah sadar, bangun kita tengah malam. Siapa membangunkan? Allah. Lalu kita tulak ke dapur, ngambil air wudhu. Kawalah kita mengambil air wudhu kalau tanpa izin Allah Ta'ala. Tidak bisa. Habis wudhu, sembahyang kita sembahyang tahajud. Bisalah kita sembahyang tahajud kalau Allah tidak mengizinkan? Tidak mungkin. Nah, lalu kira-kira mau kita meminta pahala apanya kita? Apa yang kita tuntut? Kita pikirkan. Nah makanya orang artinya ketika sudah mengerti, itu kada ribut mencari pahala itu kada. Namun lagi awal-awalnya kita memang itu bersedekah 100 dibalas 10, 100 dibalas 1000, wajar. Tapi begitu sudah mengerti, apa yang terjadi? Aku bisa bersedekah, Allah Ta'ala no. Sama aja sembahyang tadi kita juga itu juga. Ini supaya hati kita, suasana hati kita itu betul-betul selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kita melihat apa saja yang ada di alam semesta ini, tentunya dengan mata batin kita, dengan hati kita. Hikmahnya apa? Tujuannya apa? Untuk memudahkan musyahadah kepada wujud Allah, yang hikmahnya agar kita menyempurnakan ma'rifat kepada Allah, atau juga untuk mengistiqamahkan hati agar selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman terbagi 3. Imannya orang awam, imannya orang khawas, dan imannya orang khawasul khawas. Yang pertama iman orang awam. Yang kayak kita nih kan, yaitulah iman orang awam, artinya iman orang biasa. Mereka beriman atau percaya dengan adanya Allah dan Rasulnya. Mereka percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah. Mereka percaya kepada para nabi-nabi dan rasul. Mereka percaya kepada hari kiamat. Mereka percaya pula kepada qada dan qadar yang datang semuanya daripada Allah. Ini kita bertaang itu. Artinya secara umum orang awam yang dimaksud beriman itu adalah percaya kepada rukun iman. Titik. Tidak jauh dari itu. Nah, lalu menurut ulama tauhid, iman boleh diartikan dengan mengenal sifat yang wajib bagi Allah. Ini menurut ulama tauhid nih. Yang dimaksud kita beriman ialah kita wajib mengenali sifat-sifat wajib bagi Allah dan mengetahui yang mustahil. Jadi yang wajib bagi Allah diketahui, yang mustahil juga wajib diketahui, dan yang jaiz atau yang harus wajib kita ketahui. Iman tidak diterima tanpa dalil. Nah ini kita hati-hati berataan. Amun ditakoni orang nih, pian beriman lah, percayalah pian bahwa Allah Ta'ala itu ada. Aku percaya. Jadi jurang mana dalilnya pian? Percaya itu apa dalil pian? Nah aku mun dalil itu sih bisa kam. Cuman
bahari arwah bapak tuh madahi Allah Ta'ala tuh ada. Nah, ini iman lah. Iman betaklid mengikuti arwah almarhum bapaknya. Suruh menyatakan dalil, membuktikan dalil, kada bisa. Tidak tahunya kok. Pokoknya itu pendapat almarhum abahku madahi ujurnya. Allah Ta'ala itu ada. Nah, sahlah iman orang nih. Iman orang ini sah. Tapi hukumnya maksiat. Di mana maksiatnya? Dosa. Karena dia tidak mau mengkaji dan tidak mau menuntut. Nah, jadi wajib seseorang muslim menunjukkan dalil atas kepercayaannya walaupun hanya dalil akli. Percayalah Allah Ta'ala itu ada. Aku percaya. Apa dalil pian? Ujurnya alam semesta nih dalilnya. Bukti bahwa Allah Ta'ala itu ada. Nah, itu selamat sudah. Tapi kalau kada bisa sama sekali membuktikan dalil, nah berarti imannya ini iman betaklid ngarannya. Ini menurut akal. Makanya orang tua-tua nang sudah nang usia 60 ke atas nang wayah ini itulah, bila pernah belajar sifat 20 bahari, pasti bunyinya itu apa? Mohon kami di bahasa Melayu. Pertama wujud, artinya Allah Ta'ala ada. Lawannya Adam, artinya tiada. Wajib Allah Ta'ala ada, mustahil Allah Ta'ala tiada. Dalilnya baharu alam. Soalnya pengen tua-tua mendengar kita. Baharu alam aja. Kita ini kan sudah apa baharu alam ini lah. Kita baharu. Rupanya baharu itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu baharu itu baru. Maksudnya apa? Bukti Allah Ta'ala ada, alam ini nah baharu. Artinya apa? Alam ini barang baru. Dulu kan ada. Habis itu ada. Suatu saat kan ada lagi. Nah kayak kita. Dulu kan ada. Sekarang ada. Suatu saat innalillah bulik lagi. Kan ada pula. Nah ini namanya baharu. Berubah. Maka di dalam ilmu mantik disebutkan al-alamu mutagayyirun. Alam itu berubah-ubah. Wa kullu mutagayyirin hadisun, dan setiap yang berubah itu barang baru. Nah, lalu di situ karena alam ini termasuk barang baharu, ini membuktikan bahwa alam ini bukti bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Mustahil alam muncul sendirian. Ini meja pasti ada tukangnya. Ya dah. Itu kan sudah hukum pasti. Logikanya. Nah, habis itu berubah ke sifat setelah wujud kidam. Kidam artinya Allah Ta'ala sedia. Lawannya, apa lawannya kidam? Hudus, artinya barang baru. Mustahil Allah Ta'ala itu barang baru. Wajib Allah Ta'ala kidam. Dalilnya baharu alam dia. Sampai 20 sifat tuh baharu alam aja dalilnya. Nah, itu dalil akli, secara akal. Nah, ya Rumai Rama tuh memperjelas dalil itu. Apa di ujar Rumai Rama? Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Itu kan nyaman diingat. Baharu alam tadi pian ngalih. Ya enggak? Ya, makanya bila pian ketujuh menggunakan mata batin melihat kepada keindahan dan keunikan ciptaan Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, pian rancak tukurihing. Coba pian duduk ya telah. Nah, ada aja semut lewat telah, semut lewatnya. Selim tuh nang menyangat panas tuh. Asalnya berjalan
Akur seret. Kemana aja belok ikut. Ada pernah kalinya kecuali memang lagi tahambur apakah, tapi kalau berjalan api asal bertamuan kita set dia. Bersalaman kan tahu jun itu ya berkuplah kah. Masya Allah kita ya. Makan pulang kadang mau kadang surangan berbagi makanan. Ya Allah. Nah. Maka setelah itu tuh pasti yang pikirakan halus-halus pasti pian teringat lawan Allah Ta'ala. Nah ulama menyuruh ingatnya lawan Allah Ta'ala itu yang dicari. Terpikirkan kaki 1000 jika siapa nama ulang ngaran kaki 1000 nih soalnya udah menghitung kaki 1000. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semuanya kan tidak sia-sia, cuman kita aja kan tahu apa gunanya benda ini nih. Tapi Masya Allah, coba ampian olah seorang model kaki begitu. Pekoh kemanakah kakinya? Tapi ciptaan Allah Ta'ala Masya Allah rapi. Ujir kuning dikikir lawan gigir gaji besi kah? Pikirkan. Asal tergetuk seret berbulat dia. Masya Allah. Begitu kita memikirkan ciptaan Allah Ta'ala yang unik-unik begitu, setelah itu baru otak kita, ya Allah. Nah, nang ya Allahnya ini nah nyambung. Jadi sekali lagi bahwa iman orang mukmin harus menunjukkan dalil walaupun dalil secara akal agar imannya diterima. Terlebih baik dengan dalil nakli yaitu dalil Al-Quran dan dalil hadis Nabi. Kalau misalnya Allah Ta'ala itu ada dalilnya apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nah ini dalil menurut Al-Quran. Makanya itu di sekolahan di madrasah diwajibkan anak-anak menghafal. Wajar itu. Karena dunia pendidikan. Mungkin kita nang tuha-tuha nang ini suruh menghafal itu. Pagi dilajari siang bawanya mendodos, sore hilang. Ya dah. Nang kita ingat ya sudah pian di dapur bu, menyambal pian nah. Lah, kaulah pian menggoyang tangan pian temu kada Allah Ta'ala mengizinakan. Cuman kadang-kadang respek kita nih, otak kita nih menyambal menggoyang, tapi hati bermamai. Bapaknya nih lambatnya datang. Nah, makanya ajaban li amril mu'minin. Heran ujar Allah Ta'ala, ujar Rasulullah. Seluruh perkara perbuatan orang mukmin itu baik, semua kadang baik. In asabahu khairun. Jika ditimpa kebaikan, baik. Jika ditimpa nang kada bagus, sabar. Kalau ditimpa kebaikan, dia bersyukur. Kalau ditimpa nang kada bagus, dia bersabar. Baik semuanya. Nah, jadi kita mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik hidayah maksimal menggunakan mata batin ini nah. Apa aja kegawian pian. Ya, minggu yang lalu kan sudah kalau menunggu kita duduk di tempat sajadah hanya beribadah, hanya mengingat Allah Ta'ala. Waduh. Kita sembahyang cuma 5 kali sehari, itu pun sembahyang. Tidak. Tapi bagaimana hari-hari kita ini nang gawian mendudos silahkan mendudos, nang gawian menjahit lanjut menjahit, nang melukah memangilah lanjut menyatum silahkan, tapi menggunakan mata batin itu ketika kita bergerak ingat bahwa aku tidak bisa bergerak kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nyamannya. Jadi jangan bisa kita terkecoh sidin tuh jen sembahyang bayanang wajib mah. Tapi begitu meninggal Masya Allah karamahnya muncul. Rupanya hati sidin tuh main amalan batin sidin. Melihat ada orang lewat di depan rumah. Ya Allah mudahan orang tuh sehat. Ya Allah mudahan panjang umur. Ya Allah mudahan kabul hajatnya. Padahal nang berjalan kan tahu-tahu apa? Hati. Ya Allah munnya susah mudahan diangkat kesusahannya. Ini kebaikan yang muncul di dalam hati kita.
Tapi umpama dibalik Pak, mudah-mudahan capat ini menyasaki dunia aja. Emang Allah Ta'ala sasak ke dunia ada. Jangan ada bagus. Jadilah kita belajar, coba kita bila orang tuh mengucap salam, Assalamualaikum, pasti jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Namun kita berbuat baik pasti dibalas dengan. Tapi coba aja kita melontarkan kejahatan. Nah kada bagus. Ada orang tuh misalkan lah mata picak hirang pulang. Picak. Ayo coba jawabannya bangsat ikan ini. Nah, ada. Itu contoh nyata. Jadi kita Assalamualaikum pasti Waalaikumsalam. Nah, apalagi di dalam hati. Yang itu menjadi pandangan ujar Tuan Syekh Muhammad Samman. Wa alaika bitahsini al-batin. Kita disuruh wa zaini zahir wal batin. Disuruh kita menghiasi amal zahir dengan amal batin. Kalau zahir itu pandangan makhluk, kalau batin perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada yang kedua. Iman yang kedua, jadi dalam iman yang pertama tadi bahwa seorang mukmin wajib menunjukkan dalil atas imannya tersebut. Apabila tidak bisa menunjukkan dalil, maka di dalam sini disebutkan bahwasanya imannya itu sah, tetapi tetap dituntut oleh agama, dihukumkan bermaksiat. Di mana letak maksiatnya? Karena dia tidak mau mengkaji lagi. Imannya sah saja. Nah kemudian yang kedua iman orang yang khawas. Iman orang yang khawas ialah orang yang kepercayaannya serta keyakinannya bahwa perasaannya selalu bersama Allah. Selalu bersama Allah. Atau perasaannya selalu beserta Allah dimanapun dia berada. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, artinya dialah Allah bersama kamu di mana kamu berada. Tapi jangan diartikan berarti itu Allah taala banyak, jangan. Dibatasi oleh sifat apa? Namanya wahdaniyat. Nah, ini wahdaniyat ini bagian daripada menolak sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah taala. Wujud itu kan nafsiyah. Kan wujud ini sifat nafsiyah. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyat. 5 sifat ini disebut sifat salbiyah. Artinya apa? Sifat yang menolak ketidaklayakan yang ada di wujud Allah taala. Kalau misalnya Allah taala dibilang di mana-mana, berarti banyak, bukan begitu. Di kotak dibatasi dengan wahdaniyat. Allah Ta'ala itu esa, tunggal. Esa dalam perbuatan, wahdaniyat dalam perbuatan, tauhidul af'al. Nah, yang contohnya, kalau misalnya di hutan itu ada pohon kayu masih belum ditebang, bulat dia. Tapi begitu dipotong, ditebang, dipotong 4 meter, masuk ke circle. Bilanya 10-10, ngarannya belok. Dibelah 2, 5-10. Belah 4, nang 10 tadi, jadi kasau. Jadi, bisa jadi 57, bisa jadi ring nanti 35, atau dia kecil lagi 23. Jadi, hendak harus lagi sibitan. Jadi, banyak ada ngarannya deh, banyak loh. Padahal sebuting masalnya. Napa teh? Kayu teh. Itu memudahkan contoh lawan kita. Nah cuman kadang-kadang kita imbah melihat ke kasau itu kada ingat lagi ke asalnya kayu tadi teh. Sama aja imbah melihat makhluk, lupa lawan Allah Ta'ala. Nah makanya di dalam manaqib Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ujar sidin hati-hati orang berangkat haji dan ataupun umrah. Ketika sampai ke Baitullah, ke Mekah, melihat Baitullah. Pertama kali melihat tak kagum-kagum sampai lupa lawan Allah Ta'ala. Nah itu berbahaya tak?
Kenapa? Hanya jamal Allah Ta'ala, keelokan Allah Ta'ala yang Allah tampilkan di Baitullah, kok bisa-bisanya kita lupa lawan yang punya Baitullah. Makanya li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif bal ya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah kau menyembah Rabb Allah yang memiliki Baitullah, bukan Baitullahnya. Kadang-kadang kita tak kagum-kagum dari Baitullah, lupa lawan Allah Ta'ala. Nah ini berbahaya menurut orang ahli marifat. Menurut orang kita awam ada bapaknya, dia dahsyat ya. Ini. Nah bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi ya, supaya memudahkan paham lawan kita tadi nang kisah kayu tadi itu nah. Asalnya satu ya. Ya dah. Satu. Ya bilangnya 10-10 ngarannya balok. Nah, mudah-mudahan kita paham lah. Nah, itu. Riwayat Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah, gangguan dan aniaya orang kafir menjadi-jadi terhadap Nabi. Begitu juga terhadap para sahabat. Maka Allah memerintahkan Nabi untuk hijrah. Saat itu Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan dari sana Nabi bersama-sama Abu Bakar berangkat hijrah ke Madinah. Abu Jahal memerintahkan Surakah bersama tentaranya mencari-cari Nabi. Dan iblis pun memerintahkan kepada Surakah menunjukkan jalan keluarnya Nabi, bahwa Nabi berada di rumah Ali bin Abi Thalib. Namun Surakah dan tentaranya tertidur. Pada waktu Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar keluar dari rumah, dan Nabi Muhammad dan beserta Abu Bakar masuk ke dalam gua Sur, karena Nabi berkeyakinan bahwa mereka pasti mengejarnya. Jadi ujian Nabi masuk ke dalam gua, ini pasti dia dikapungi orang dah, pasti dikejarnya. Nah disinilah hal yang sangat luar biasa yang disebut dengan khariqul adat, di luar daripada kebiasaan. Begitu sudah masuk, laba-laba seret ngolah sarang. Burung merpati secepat itu bola sarang dan maharam di depan situ. Nah, Nabi di dalam gua lawan Abu Bakar. Dalam riwayat Abu Bakar berduduk, Rasulullah berabah kepala nih di pahanya. Di pahanya siapa? Abu Bakar. Rahatan berabah itu rupanya kalajengking menggigit. Wow, panas. Ujar Abu Bakar nih, kalau bergerak terbangun Rasulullah. Tapi kalau kada bergerak menongot mana 2 kali. Nah, kita sambung minggu depan lah semuanya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min kulli hal. Ya ahlina bi rahmatika ya rahim ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.